Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan yang keempat ya. Dan kita akan membahas tentang penerapan fungsi matematika di bidang ekonomi dan bisnis, dan khususnya kita akan membicarakan penerapannya di fungsi penawaran dan keseimbangan pasar. Sekarang kita bahas tentang fungsi penawaran dulu. Oke, apa itu fungsi penawaran? Ada yang tahu? Kalau kemarin kita bahas tentang fungsi permintaan, kalau fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya pada suatu periode tertentu. Nah, permasalahannya sekarang berarti kita bisa lihat bahwa jumlah dari produk, gitu ya, produk yang ditawarkan, oke, versus gitu ya, variabel yang mempengaruhi. Nah, sekarang pertanyaannya, variabel-variabel apa saja ini? Yang pertama adalah harga dari produk itu sendiri, ya. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah harga faktor produksi. Dan yang keempat adalah harga produk lain. Yang kelima adalah harapan produsen terhadap harga di masa depan. Setidaknya ada 5, ya kan? Oleh karena itu dari kelima ini akan kita memiliki sebuah fungsi matematika yang bisa ditulis seperti ini. Penawaran produk, gitu ya, kita sebut aja QSXT, sama dengan ada fungsi dari price, T, gitu, harga faktor produksi, PFT, lalu harga produk lain, PRT, dan harga di masa depan. Oke. Ini adalah formulasinya dari fungsi penawaran. Permasalahannya, kalau di ekonomi gitu kan ya, variabel-variabel keempat variabel tersebut, yang ini 2, 3, 4, dan 5 dianggap konstan. Kalau konstan apa yang terjadi? Otomatis fungsinya bisa kita ubah seperti ini tulisannya. Fungsi dari harga produk itu sendiri. Seperti itu. Nah, secara fungsi linearnya, fungsi ini bisa kita tulis dengan Q X sama dengan konstanta ditambah koefisien dari price itu sendiri. Oke. Lah, dari sini gampang sekali, kalian bisa benar-benar bisa mengingat. Jadi yang kalian harus pelajari yang ini, yang ini, yang ini. Kalian harus tahu kenapa tiba-tiba muncul fungsi linear seperti ini, karena variabel-variabel lainnya dianggap konstan. Oke, langsung kita belajar latihan soal. Kalau nggak latihan soal, nggak bisa ngerti maksudnya, ya kan? Oke, ini ada sebuah produk gitu ya, kita sebut aja Citato, gitu ya. Ini misalkan. Oke, Citato ini harganya adalah Rp500, gitu ya. Kita tulis saja di sini Rp500.
Bentar. Di sini harganya adalah Rp500. Jika harganya Rp500, yang terjual itu adalah 60 unit. Lah, hanya saja pernah nih kita tuh tidak harganya 500, harganya jadi 700. Yang terjual itu malah 100 unit misalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana nih melihat kondisi ini, fungsi penawarannya seperti apa? Oke, kita jawab ya. Ini P1 ya, ini P2, ini Q1, ini Q2. Kita masukkan ke rumusnya seperti biasa. Ini ya rumusnya, kalian harus tahu rumus ini. I min 60 per P min 500 sama dengan Q2-nya berapa? 700 min Q1-nya adalah, oh sorry, ini salah ya. Kita ngomongin Q bukan P. Q-nya adalah 100 min 60 per 700 min 500. Kita bisa dapat peroleh Q min 60 sama dengan min 100 ditambah 1 per 5 P. Q-nya berapa? Nah, ginikan aja. Q-nya pasti min 40 plus 0,2 P. Ini tadi. Nah, sekarang kalau sudah fungsinya kalian ketahui, ini jawabannya. Fungsinya sudah diketahui. Bagaimana gambarnya sekarang? Kalian gambar sekarang ya. Nah, kita gambar di bidang kartesius ya. Kita gambar di bidang kartesius. Jadi begini. Nah, sebelum menggambar gimana? Kita coba masukkan, yang ini Q ya, jangan lupa ini Q, yang ini P. Oke. Jika P-nya 0, berarti oke, kita gambarkan dulu. Q1-nya berapa tadi? Q1-nya adalah 60, gitu ya. Maka P1-nya adalah berapa? 500 ya. Bentar. Jika P1-nya ini 500 ya. Kita kasih titik-titik begitu. Dari mana nih kok bisa tiba-tiba tahu 60 dan 500? Ini loh, lihat ini loh. Nah, ini loh. Nah, oke. Ini ya. Oke. Nah, Anda tahu di sini ya. Ini agak miring nih, mohon maaf. Ya, tik-tik. Nah, ini. Dan jika P2-nya adalah 700, gitu ya, maka Q-nya adalah 100. Nah, begini. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, jika Q-nya 0, maka karena posisinya tidak akan mungkin berarti tidak akan mungkin posisinya di minus ya, berarti dia ketika dia 0 berarti di 200, maka gambarnya seperti ini. Nah, inilah gambar di bidang kartesiusnya. Mudah kan?
Nah, sekarang latihan soalnya akan Ibu dikte ya, Ibu tulis lagi di sini, kalian kuis, kerjakan individu. Oke. Coba, ini ada 2 soal. Oke. Soal yang pertama, jika fungsi penawaran adalah Q sama dengan 2P min 100, maka ya A, berapa harga terendah yang dapat dijual oleh produsen. Ya, yang B adalah berapa jumlah yang diminta jika harga produk tersebut adalah Rp150. Oke. Yang ketiga adalah gambarkan kurva penawaran. Oke, ini tugas yang pertama. Tugas yang kedua, jika fungsi penawaran misalkan kita tulis saja di sini adalah Q sama dengan 2P min 6, pertanyaannya A, berapa harga sama ya, harga terendah yang dapat dijual oleh produsen. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua sama, berapa jumlah yang diminta jika harga produk tersebut dijual dengan harga Rp10. Yang ketiga, gambarkan kurva penawarannya. Oke. Itu soalnya bisa Anda kerjakan dan maksimal besok pagi harus dikumpulkan karena ini kuis. Oke. Itu dulu dari saya perihal fungsi penawaran. Kita akan lanjut di penerapan fungsi matematika di bidang ekonomi dan bisnis, khususnya di keseimbangan pasar. Itu dulu dari saya. Silakan dikerjakan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.